Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Novriani, NIM 1814400012. Saya adalah mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang. Pada video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah struktur aljabar. Adapun yang akan saya bahas adalah materi-materi pada pembelajaran struktur aljabar. Selamat menyaksikan. Ini adalah huruf siklis jika dan hanya jika ada unsur A elemen G sehingga G sama dengan A elemen G disebut generator dari G. G sama dengan A X elemen G, di mana X sama dengan A pangkat N elemen Z untuk G grup dengan operasi perkalian. G sama dengan A, di mana X elemen G, di mana X sama dengan N kali A, N elemen Z untuk G grup dengan operasi penjumlahan. Contoh soal, misalkan ada G dengan unsur I min 1, min I 1 dengan operasi perkalian merupakan grup siklus. Nah, untuk mencarinya, pertama kita tentukan dulu. Untuk I pangkat 1 sama dengan min sama dengan I pangkat 2 sama dengan min 1, I pangkat 3 sama dengan min 1, I pangkat 4 sama dengan 1 pangkat 1 sama dengan 1 pangkat 2 sama dengan 2, 1 pangkat 3 sama dengan 1 pangkat 4 sama dengan 1. Kemudian min 1 pangkat 1 sama dengan min 1, min 1 pangkat 2 sama dengan 1, min 1 pangkat 3 sama dengan min 1, min 1 pangkat 4 sama dengan 1. Min 1 pangkat 1 sama dengan min I, min 1 pangkat 2 sama dengan min 1, min I pangkat 3 sama dengan min I, min 1 pangkat 4 sama dengan 1. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa G sama dengan I dan min I. Kemudian materi selanjutnya yaitu order unsur grup siklis. Misalkan ada G dengan unsur I, min 1, min I, dan 1 dengan operasi perkalian merupakan siklis. Nah, kita bisa mencarinya. Yang pertama kita lihat dulu untuk I pangkat 1 sama dengan I pangkat 2 sama dengan min 1, I pangkat 3 sama dengan min 1, I pangkat 4 sama dengan 1. I pangkat 5 sama dengan I pangkat 6 sama dengan min 1, I pangkat 7 sama dengan min 1, dan I pangkat 8 sama dengan 1. Nah, jika kita perhatikan setelah 4 kali maka itu akan berulang polanya. Kemudian begitu juga dengan min I pangkat 1. Min I pangkat 1 sama dengan min I pangkat 2 sama dengan min 1, min I pangkat 3 sama dengan min I pangkat 4 sama dengan 1. Nah, jika kita perhatikan polanya kembali berulang. Kemudian untuk min 1 pangkat 1 sama dengan 1, min 1 pangkat 2
sama dengan 2, min 1 pangkat 3 sama dengan min 1, min 1 pangkat 4 sama dengan 1. Nah, ini juga akan berulang selama 2 kali. Kemudian pada 1 pangkat 1 sama dengan 1, 1 pangkat 2 sama dengan 1. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk I, maka ordernya itu ada I ada 4. Kemudian untuk order dari min I juga ada 4. Order dari 1 ada 1 dan order dari min 1 ada 2. Kemudian materi selanjutnya itu generator. Nah, dari generator ini dapat kita definisikan sebagai suatu grup G dikatakan siklik jika ada A elemen G sehingga A membangun G. Elemen-elemen A disebut dengan generator untuk G. Dapat dinotasikan G sama dengan A pangkat N, di mana N elemen Z sama dengan unsur A. Nah, contohnya grup Z adalah siklis dengan generator 1 atau min 1. Untuk setiap N di Z dapat ditulis dengan N kali 1 atau min N kali min 1. Jadi Z sama dengan 1 dan min 1. Kemudian materi selanjutnya itu sifat-sifat grup siklis. Yang pertama yaitu jika G grup siklis berhingga dengan membangun A, maka A sama dengan E, A pangkat 2, A pangkat 3, dan seterusnya sampai A pangkat N. Kemudian yang kedua, setiap subgrup dari grup siklis adalah siklis. Kemudian yang ketiga, setiap grup siklik merupakan grup komutatif.
Kemudian materi selanjutnya itu grup permutasi. Nah, pemetaan satu atau bijektif dari suatu himpunan ke himpunan sendiri, misalnya ada F3 di mana F-nya itu memetakan 1, 2, dan 3. Itu 1, 2, 3, maka F itu adalah bijektif. Kemudian ada Fn, misalnya F itu memetakan 1, 2, 3 hingga N, maka 1, 2, 3 hingga N, maka F adalah bijektif. Elemen S6, maka itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 1, 4, 6, 5. Notasinya dapat dilihat pada gambar itu 1, 4, 3, 5, 6, maka 1 menuju 4, menuju 3, menuju 5. Kemudian dan seterusnya, sehingga di sini kita dapat melihat bahwa A1, A2, A3 dan seterusnya sampai AT adalah MSN disebut putaran dengan panjang T. Nah, bisa dilihat pada gambar. Alfa sama dengan A1, A2, A3 dan seterusnya sama AT. E sama dengan beta itu B1, B2 dan seterusnya sampai dengan BT. Nah, alfa, beta saling lepas jika A1, A2 dan seterusnya sampai AT itu insan dari B1, B2 dan seterusnya sampai BT. Maka tidak sama dengan himpunan kosong. Proposisi setiap elemen Sn dapat ditulis sebagai pemetaan putaran-putaran yang saling lepas. Nah, 153 yaitu 153, 426, 426, 153 elemen dari Sn6. Jika alfa dan beta saling lepas, maka alfa beta, beta alfa. Alfa adalah 1, 5, 3, 4, 6 elemen S dari 6. Alfa pangkat 1 sama dengan 5, alfa pangkat 2 sama dengan 3, alfa pangkat 3 sama dengan 4, alfa pangkat 4 sama dengan 6, alfa pangkat 5 sama dengan 1. Orde dari alfa adalah M terkecil sehingga alfa pangkat M sama dengan E. Alfa pangkat 5 K sama dengan K. Kemudian proposisi putaran A1, A2 seterusnya sampai A5 mempunyai orde 5. Contoh, to dari 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1, 4, 6, 5 sama dengan 1, 3, 5, 6.
orde keduanya yaitu 1356 1356 atau 13135656 adalah E. Orde alfa 1, alfa 2 sampai dengan alfa K sama dengan alfa M. Orde alfa 1 sampai dengan orde alfa K. Nah, contoh, misalnya ada alfa 3, 2, 4, 5. Maka ordenya adalah alfa 23 sama dengan 6. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Yaitu alfanya, misal alfanya itu adalah 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6. Maka ordenya alfa ini adalah 6. Kemudian ada namanya proposisi. Alfa sama dengan A1, A2 sampai dengan A5 adalah elemen Fn. Alfa A1, A2 sampai dengan A5 adalah alfa. Contoh, alfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 2, 1, 6, 3, 4. Alfa 3, 5, 6, alfa min 1 sama dengan alfa 3, alfa 5, alfa 6 sama dengan 1, 3, 4. Maka kita dapat menuliskannya kembali yaitu 1, 2, 2, 3. Maka sama dengan 1, 2, 3, 4. Kemudian selanjutnya itu ada secara umum.
A1, A2, A3, A5, A5, A5 tambah 1 sama dengan A1, A2 sampai dengan A5 tambah 1. Setiap putaran bisa ditulis sebagai perkalian putaran dengan panjang 2. Contoh 1, 5, 4, 3, 6 dapat ditulis dengan kembali dengan 1, 5, 4, 3, 3, 6. Kemudian 1, 5, 4, 4, 3, 3, 6 sama dengan 1, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 6. Kemudian ada namanya definisi yaitu putaran dengan panjang 2 disebut dengan transposisi. Kemudian selanjutnya ada proposisi. Setiap permutasi bisa ditulis sebagai perkalian transposisi. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6 5, 4, 5, 2, 6, 3. Maka kita dapat menuliskannya dengan 1, 5, 6, 3, 2, 4 1, 5, 6, 6, 3, 2, 4 1, 5, 5, 6, 6, 3, 2, 4. Selanjutnya kita dapat mendefinisikannya. Alfa elemen Sn disebut dengan sebagai, bisa dilihat ada 2 definisinya, dapat dilihat pada gambar.
Selanjutnya itu ada materi namanya grup simetri. Nah, grup simetri ini dapat kita definisikan sebagai, misalkan S adalah himpunan berhingga yang banyak elemennya adalah n. Suatu pemetaan satu-satu dari S ke n sendiri disebut suatu permutasi dari elemen S. Banyaknya elemen dari S merupakan tingkat permutasi itu sendiri. Nah, grup simetri merupakan bagian dari grup transformasi atau grup antomorfisme. Nah, contoh dari grup simetri, misalkan ada unsur himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, maka permutasi yang memungkinkan pada himpunan A adalah, maka dapat kita selesaikan dengan F1 sama dengan 1, 2, 3, 1, 2, 3, F2, 1, 2, 3, 1, 3, 2, F3, 1, 2, 3, 2, 1, 3, F4, 1, 2, 3, 2, 3, 1, F5, 1, 2, 3, 3, 1, 2, F6, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Jadi dari situ kita dapat melihat ada 6 permutasi dalam A. Himpunan dari F6, F1, F2, F3, F4, F5, dan F6 bersama operasi kali membentuk suatu grup. Nah, F1 sampai F6 ini kemudian kita bisa melihat tabel Kelly untuk menampilkan hasil operasi antara anggota dalam himpunan tersebut.
Nah, setelah kita memperoleh dari F1 sampai F6 ini, kita bisa masukkannya ke dalam tabel Kelly. Nah, bisa dilihat pada gambar. Kemudian kita selanjutnya adalah menjawab soal. Di sini, soal yang pertama, apakah perhimpunan S6 terhadap operasi X? Jawabannya ya. Dapat dilihat pada tabel Kelly bahwa semua hasil operasi X pada anggota S6 merupakan anggota S6 pula. Adapun soal yang kedua yaitu, apakah operasi X pada himpunan S6 ini bersifat asosiatif? Jawabannya ya. Ingat bahwa sifat komposisi fungsi adalah bahwa F bundaran G bundaran H sama dengan F bundaran G bundaran H, karena permutasi merupakan fungsi bijektif dan perkalian. Permutasi sama hasilnya dengan komposisi fungsi. Maka perkalian permutasi yang bersifat asosiatif yaitu untuk setiap Fi kali Fj dan Fk elemen S6. Maka berlaku Fi bundaran Fj bundaran Fk sama dengan Fi bundaran Fj bundaran Fk dengan IJK sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pertama, kita akan membahas tentang grup siklus. Nah, adapun definisi dari grup siklus ini adalah G adalah grup siklus jika dan hanya jika ada unsur A elemen G sehingga G sama dengan A elemen G disebut generator dari G. G sama dengan A X elemen G, di mana X sama dengan A pangkat N elemen Z untuk G grup dengan operasi perkalian. G sama dengan A di mana X elemen G, di mana X sama dengan N kali A, N elemen Z untuk G grup dengan operasi penjumlahan. Contoh soal, misalkan ada G dengan unsur I, min 1, min I1 dengan operasi perkalian merupakan grup siklus. Nah, untuk mencarinya, pertama kita tentukan dulu. Untuk I pangkat 1 sama dengan min sama dengan I pangkat 2 sama dengan min 1, I pangkat 3 sama dengan min 1, I pangkat 4 sama dengan 1 pangkat 1 sama dengan 1 pangkat 2 sama dengan 2, 1 pangkat 3 sama dengan 1 pangkat 4 sama dengan 1. Kemudian min 1 pangkat 1 sama dengan min 1, min 1 pangkat 2 sama dengan 1, min 1 pangkat 3 sama dengan min 1, min 1 pangkat 4 sama dengan 1. Min 1 pangkat 1 sama dengan min I, min 1 pangkat 2 sama dengan min 1, min I pangkat 3 sama dengan min I, min 1 pangkat 4 sama dengan 1.
Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa G sama dengan I dan min I. Untuk materi selanjutnya yaitu isomorfisme grup. Nah, definisi dari isomorfisme ini adalah pemetaan pelestarian struktur antara dua struktur dengan tipe yang sama, dapat dibalik dengan pemetaan invert. Nah, contoh dari isomorfisme grup ini misalnya diketahui R plus dengan R tambah dengan R pangkat tambah X adalah grup. Selanjutnya didefinisikan relasi sebagai berikut. Alfa sama dengan R memetakan R pangkat tambah X memetakan alfa sama dengan 13 pangkat X. Nah, periksalah apakah alfa merupakan isomorfisme atau bukan. Nah, untuk menjawabnya, yang pertama akan kita buktikan bahwa alfa merupakan pemetaan. Anggaplah alfa ini adalah tertutup. Maka perhatikan bahwa alfa X sama dengan 13 pangkat X akan selalu komutatif di dalam X pangkat tambah. Kemudian memenuhi implikasi pemetaan, yaitu misalnya kita ambil X1, X2 elemen R di mana X1 sama dengan X2. Perhatikan bahwa alfa X1 sama dengan alfa 3X2 13X1 sama dengan 13X2 sama dengan alfa X2. Dari A dan B maka terbukti bahwa alfa adalah pemetaan. Kemudian yang selanjutnya itu akan dibuktikan bahwa alfa adalah homomorfisme. Ambil X1, X2 elemen R, maka perhatikan bahwa alfa X1 tambah X2 sama dengan alfa N sama dengan 13 pangkat N. 13 pangkat X1 tambah X2 sama dengan 13 sama dengan 13 X1 tambah 13 X2 sama dengan alfa X1 tambah alfa X2. Maka alfa X1 tambah X2 sama dengan alfa X1 kali alfa X2. Alfa adalah pemetaan homomorfisme. Selanjutnya itu akan dibuktikan bahwa X homomorfisme injektif.
dengan cara kita ambil X1 X2 elemen R dengan alfa X1 sama dengan alfa X2. Perhatikan bahwa alfa X1 sama dengan alfa X2. 13 pangkat X1 sama dengan 13 pangkat X2. Nah, persamaan eksponen AFX sama dengan AP, jika A besar dari 0, maka alfa tidak sama dengan 1 dan alfa pangkat Fx sama dengan alfa pangkat P. Maka Fx sama dengan P. Artinya X1 sama dengan X2. Alfa X1 sama dengan alfa X2 sama dengan X1 sama dengan X2. Alfa adalah pemetaan homomorfisme yang bersifat injektif. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa alfa adalah pemetaan subjektif untuk setiap n elemen R pangkat tambah terhadap X elemen R. Caranya itu dengan F pangkat F sama dengan 13 log W. Sedemikian sehingga diperoleh alfa X sama dengan 13 pangkat X sama dengan 13 log W sama dengan W. Alfa adalah subjektif, alfa adalah. Nah, dari pembuktian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa alfa adalah isomorfisme.
Kemudian materi selanjutnya itu adalah relasi ekuivalen. Nah, definisinya itu suatu relasi yang terdefinisi adalah himpunan A disebut relasi ekuivalen bila dipenuhi 3 syarat berikut, itu setiap A, B elemen dari A. Nah, yang pertama syaratnya adalah A relasi ke A, maka sifatnya adalah sifat refleksi. Kemudian jika A relasi B, maka B relasi A, maka ini disebut dengan sifat simetri. Jika A relasi B dan B relasi C, maka A relasi C, ini disebut dengan sifat komutatif. Nah, selanjutnya itu contohnya, misal ada B adalah himpunan bilangan bulat dan A sama dengan B, berarti bahwa A relasi B habis dibagi 5. Tentukan bahwa relasi ekuivalen merupakan relasi, bahwa persamaan ini adalah relasi ekuivalen. Nah, untuk menjawab kita harus membuktikan 3 syarat di atas. Yang pertama itu A relasi B. A elemen B berlaku A ekuivalen dengan A. A relasi A sama dengan 0 sama dengan 5 kali 0, maka habis dibagi 5. Yang kedua itu A relasi B, maka B relasi A. A relasi B sama dengan 5K, maka ekuivalen dengan B relasi A sama dengan min 5K, yang berarti juga habis dengan dibagi 5, atau A ekuivalen dengan B. A relasi B, B relasi C, maka A relasi C. A kurang B sama dengan 5K sama dengan A ekuivalen dengan B. B relasi C sama dengan 5N, maka B ekuivalen dengan C. Orde alfa 1, alfa 2 sampai dengan alfa K sama dengan alfa M. Orde alfa 1 sampai dengan orde alfa K. Nah, contoh, misalnya ada alfa 3, 2, 4, 5, maka ordenya adalah alfa 2, 3 sama dengan 6. Begitu juga dengan contoh yang kedua, yaitu alfanya, misal alfanya itu adalah 1, 2, 3,
materi selanjutnya yaitu teorema Lorentz. Nah, jika G sepadang grup berhingga dan S grup bagian dari G, maka order S membagi order G. Contoh, diketahui G sama dengan Z25 dan S sama dengan 16. Akan diperlihatkan grup G ke dalam faset kiri dari S. Untuk S sama dengan 16, 6, 25, 11, S. 2S himpunannya itu 1, 2, 12, 17, 22, 2. 3S, 23, 18, 15, 83, 4S, 14, 24, 9, 19, dan 4. Berarti koset kiri dari S membagi 20 anggota dalam Z25 ke dalam U himpunan bagian yang saling asing dalam masing-masing mengandung 5 anggota. Selanjutnya kita dapat mendefinisikannya. Alfa elemen Sn disebut dengan sebagai, bisa dilihat ada dua, definisinya dapat dilihat pada gambar.
alfa sama dengan A1, A2, A3 dan seterusnya sama AT. E sama dengan beta itu B1, B2 dan seterusnya sampai dengan BT. Nah, alfa beta saling lepas jika A1, A2 dan seterusnya sampai AT itu insan dari B1, B2 dan seterusnya sampai BT. Maka tidak sama dengan himpunan kosong. Proposisi setiap elemen Sn dapat ditulis sebagai pemetaan putaran-putaran yang saling lepas. Nah, 153 itu 153 426 426 153 elemen dari Sn6. Jika alfa dan beta saling lepas, maka alfa beta, beta alfa. Alfa adalah 1, 5, 3, 4, 6 elemen S dari 6. Alfa pangkat 1 sama dengan 5, alfa pangkat 2 sama dengan 3, alfa pangkat 3 sama dengan 4, alfa pangkat 4 sama dengan 6, alfa pangkat 5 sama dengan 1. Orde dari alfa adalah M terkecil sehingga alfa pangkat M sama dengan E. Alfa pangkat 5 K sama dengan K. Kemudian proposisi putaran A1, A2 seterusnya sampai A5 mempunyai orde 5. Contoh, to dari 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1, 4, 6, 5 sama dengan 1, 3, 5, 6. Orde keduanya yaitu 1, 3, 5, 6, 1, 3, 5, 6 atau 1, 3, 1, 3, 5, 6, 5, 6 adalah E.